Oke, sama-sama untuk pemasangan dinding lemari atau lemari 2 pintu dimulai dari dinding belakang dulu. Dinding belakang itu kan dia bedanya lubang dari lubangnya ini. Yang membedain dari lubangnya, kalau untuk yang atas dia lubangnya ada satu, untuk yang di bawah dia ada lubangnya ada 2. Jadi ini untuk alas bawah. Yang satu ini untuk atap. Oke, kalau udah tahu dari lubangnya, ini tinggal tempelin kayak gini aja. Tempelin kayak gini. Pasti nama lubangnya untuk lubang baut di sini. Oke, kalau udah tahu lubangnya, tinggal kita baut. Nah, untuk pembautannya di lubang ini kan udah kelihatan ada lubangnya, tinggal dibaut aja. Bisa pakai obeng atau lebih praktisnya sih pakai alat biar lebih cepat gitu. Oke. Untuk dinding belakang ini totalnya ada kali buat perangkat dinding belakang ini. Selanjutnya pemasangan tulang dindingnya ini. Kalau yang dari yang atas ini sama bawah dinding untuk tulang dinding. Jadi tulang dindingnya ditempel seperti ini. 2 yang ini baru di bawah atas bawah. Ini untuk lubang atasnya, ini untuk tulangnya ini atas bawah. Jadi dipasin seperti ini. Tinggal dibaut. Totalnya ada 4 lubang atas dan bawah. Sini. Setelah ini semuanya dipasang, bagian tulang belakang dan dindingnya, ini prosesnya di bagian belakang, jadi kita balik seperti ini. Jadi bagian tulang tadi itu ada di belakang, yang halus ini ada di depan. Oke, untuk selanjutnya pemasangan dinding kanan kiri atau dinding samping. Nah, untuk bedain kanan kirinya, ini di kiri. Kalau ngadep ke depan lemarinya ke kiri, ini ada bentukan ininya buat hangernya. Untuk yang bagian kanan, ini untuk ada hambalan, jadi dia besinya lebih banyak. Nah, ini untuk pemasangan dinding kiri. Untuk dinding kiri ini ada ininya nih, ada problemnya. Kalau problemnya kan biasa orang-orang nggak tahu, semuanya dibaut. Jadi 1, 2, 3, 4 itu dibaut semua. Padahal seharusnya cuma 3 doang. Jadi yang atas ini untuk baut atap. Yang awalnya pemasangan dinding kanan. Dinding kanan dipasangnya sama seperti dinding kiri. Untuk bautnya karena atasnya untuk untuk selanjutnya pemasangan tiang kanan kiri. Nah, kalau untuk tiang kanan kirinya ada problem paling di bangkas kamar atau apa, misalnya sempit. Nah, kalau untuk sempit pasti ada effort. Kalau enggak, dipasangnya ditidurin. Untuk posisinya yang gede ini seperti ini.
dan untuk yang bagian ya dia untuk pemasangan itu dia udah ada sentuhan nah bentuknya seperti ini untuk tiang ya. Jadi tinggal dimasukin seperti ini. Dia udah masuk pasang ke lubangnya, jadi harus pas lubangnya 2 biji. Kalau misalnya nggak pas ditarik aja pakai tangannya. Untuk yang sebelahnya yang gede seperti ini sama buat ada bentukannya seperti yang sebelah yang ini kita ada lubang. Untuk bagian bawah sama seperti bagian atas, begitu dengan ukiran bentuknya ini dan menggunakan 2 bang juga. Nah, di sini kan saya jelasin cara bedain bagian atas dan bawah. Ya. Jadi seperti ini untuk tiangnya. Bedain atas dan bawahnya seperti apa sih? Nah, ini dilihat dari atasnya lubang ini untuk dia rel pintunya, dan bagian bawahnya nggak ada untuk rel bagian bawah. Pengaturannya ya, dia ada bagiannya seperti ini, jadi tinggal ditekan sampai rapat sama seperti bagian bawahnya itu. Dan sebelahnya sama seperti yang bawahnya juga. Udah masukin seperti ini jangan bawah yang dia sebelahnya juga menggunakan 2 baut. Untuk pemasangan atas sama bagian awas bawah, untuk bedain bagian kalau atap ya dilihat dari ini. Kalau ini kan nggak sesi untuk atapnya, dan untuk bagian bawahnya dari sini dan seperti ini. Di sini. Nah kalau udah diukur seperti ini untuk bagian bawahnya. Sebenarnya bagian atas sih hal-hal bentukannya seperti ini, dia mau seperti ini atau seperti ini sama aja, nggak ada bedanya. Dia tinggal dimasukin seperti ini. Kalau saya pribadi mau menggunakan 2 baut dulu, baru sisanya isi baut. 2 baut untuk kenangkal biar dia nggak jatuh aja, jadi cukup. Dua baut, jadi biar jangan jatuh, setelahnya baru kita baut semua. Enggak, kita baut semua. Kalau untuk baut atas dia ada baut
Ada 10 baut yang dibaut untuk atap. Selanjutnya untuk bawah bawah pemasangannya dia disangkutin ke besi ini kanan kiri. Jadi masukin biar pas besinya, baru tinggal ditutup. Nah, sebelum ditutup, dia di bagian bawahnya ada lubang untuk baut. 2 biji untuk dibaut. Kalau setelah udah di lubang untuk dibautin ini, baru ditutup rapat seperti ini. Mungkin saya baut dulu kali. Oke, dibaut di bawahnya ini. Kalau tidak dibaut, tinggal dirapin aja ke bawah ini. Kenapa harus dibaut? Biar dia nggak lolos nih, jadinya kuat. Selain pemasangan, tambalan Nah, untuk lubangnya dia ada 2 biji yang dibaut, dan lubang bawahnya ada lubang 4 biji. Jadi dari lubang ini ada 6 yang dibaut. Pembaut ini untuk baut bagian tulang yang di bagian pertama tadi, untuk merengkat nempelnya dinding dan tulang di belakang tadi. Selanjutnya adalah di tangan. Jadi dan dibaut menggunakan 3 lubang ini seperti ini. Selanjutnya kalau dari bukan seperti ini, untuk sisa-sisanya hambalan simpel atau kepalanya setelah kita pasang semua, membedakan tambalan baju dan tambalan kalka itu dilihat dari sini. Tambalan berangkas ada bukan seperti ini, tambalan untuk baju nggak ada. Jadi ini buat perekat berangkas. Pemasangan berangkasnya seperti ini. Jadi dia kondisinya dibuka seperti ini, terus dimiring seperti ini. Yang ini dorong ke dalam, lalu tarik keluar sampai masuk ke yang ini tadi. Jadi biar ngancing. Setelah terbentuk kembali seperti ini, minyak hanger atau bajunya seperti ini.
pemasangan terakhir pada bagian pintu. Nah, di bagian pintu ini untuk kacanya dia di depan, dan untuk ininya dia di belakang, karena ini lubang ini untuk kunci dari pintu depannya. Pemasangannya mudah. Untuk pintu yang di belakang ini dia ada lubang seperti itu dimasukin lubang rotasi ini dimasukin ke lubang yang tadi atas seperti ini, dipasin lubangnya, jadi dia biar ngangkat lalu dorong bawah terus. Nah, kalau masih seret berarti roda bawahnya belum pas. Oke, sama untuk badannya itu sama yang belakang untuk pemasangannya. Dikasih roda atas ke lubang ini, 2 lubang. Dan dorong dipasang. Intinya kalau misalnya sama nanti rodanya belum pas. Oke. Pemasangan terakhir kunci dan pintunya matangnya cuma ya untuk ditekan doang aja. Simple sama seperti ini. Dan kalau kuncinya, pemasangan kuncinya itu harus ini kan ada bacaan open, bacaan close. Nah, itu harus di close dulu biar dia bisa masuk.